Ringkasan meditasi Alkitab pelajaran ke-9 dengan judul Menghidupkan Hukum. Sejatinya kekristenan itu hidup oleh hukum atau hidup oleh iman. Coba baca dan renungkan Roma 3:27-28. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Hidup oleh hukum Taurat telah berakhir. Itu adalah perjanjian Allah khusus pada bangsa Israel sebagai budak yang keluar dari tanah Mesir. Ingat, hanya untuk orang Israel yang keluar dari tanah Mesir, bukan perjanjian sejak awal seperti kepada Adam, Nuh, Abraham, Ishak, dan Yakub. 1 Raja-Raja 8 ayat 9. Dalam tabut itu tidak ada apa-apa selain dari kedua loh batu yang diletakkan Musa ke dalamnya di gunung Horeb, yakni loh-loh batu bertuliskan perjanjian yang diadakan Tuhan dengan orang Israel pada waktu perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir. Ulangan 5 ayat 2-3. Tuhan Allah kita telah mengikat perjanjian dengan kita di Horeb. Bukan dengan nenek moyang kita Tuhan mengikat perjanjian itu, tapi dengan kita. Kita yang ada di sini pada hari ini, kita semuanya yang masih hidup. Perjanjian Gunung Horeb atau Gunung Sinai yang tertulis dalam loh batu itu adalah perjanjian yang diubah Allah atas permintaan bangsa Israel itu sendiri. Mereka sebelumnya telah menolak perjanjian kasih karunia. Bacalah Keluaran 6 ayat 2-9. Tuhan tahu bangsa Israel lebih memilih perjanjian hukum Taurat atas dorongan mentalitas perbudakan yang diderita mereka. Budak Israel itu terbiasa dengan perintah dan larangan, upah dan penghukuman. Itu sebabnya Allah juga menjadikannya alat kontrol tindakan dan perbuatan agar mereka tetap hidup. Ya, tetap hidup. Tetap eksis alias tidak punah sampai tiba saatnya melahirkan Mesias yang dijanjikan. Imamat 18 ayat 5. Sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Akulah Tuhan. Sebab faktanya banyak bangsa, suku, dan kaum yang punah oleh karena tindakan dan perbuatan mereka yang jahat. Bacalah informasi tentang kepunahan itu dalam ayat-ayat berikut ini. Menjadi alasan terbesar Tuhan mengapa orang Israel menjadi budak di tanah Mesir, menghidupkan hukum Taurat perjanjian di Sinai itu agar mereka tetap eksis sampai melahirkan Mesias, sang juru selamat di tanah Kanaan. Karena mentalitas bangsa budak sangat rentan menjadi punah. Sebab budak tidak tahu membedakan yang baik dan yang jahat, benar dan salah, berguna dan sia-sia. Pilihan dan putusan mereka cenderung membawa mereka ke dalam malapetaka dan kebinasaan. Namun Tuhan tidak berencana menggunakan klausul perjanjian hukum Taurat itu selamanya. Tuhan perlahan-lahan membangkitkan utusan-utusan untuk mencerahkan dan menyadarkan rencana Allah pada bangsa itu. Bacalah contohnya Yeremia 31 ayat 31-33. Allah juga ingin mengembalikan kekuatan perjanjiannya yang semula pada nenek moyang mereka, Abraham, yaitu perjanjian kasih karunia, perjanjian atas dasar iman. Bacalah Galatia 3:16-18. Nah, bukan hanya sekedar mengumandangkan rencana pemulihan perjanjian ini melalui Nabi Yeremia, tetapi juga menyatakan kapan batas waktu perjanjian hukum Taurat itu berakhir. Batasnya adalah sampai lahir keturunan yang dijanjikan, yaitu Mesias, sang juru selamat, Yesus Kristus. Galatia 3:19. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu. Dan ia disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Galatia 3:24-25. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Bahkan dengan tegas Rasul Paulus menyatakan bahwa fungsi perjanjian hukum Taurat pada bangsa Israel itu telah digantikan yang baru, yang sejak semula sebelum keluar dari perbudakan Mesir.
digantikan oleh perjanjian kasih karunia Yesus Kristus. Bacalah Ibrani 8 ayat 6-12. Dan perjanjian hukum Taurat di Gunung Horeb atau Sinai telah menjadi usang dan akan musnah. Ibrani 8 ayat 13. Oleh karena itu ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru. Ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian telah menjadi tua, dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Itulah sebabnya dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Galatia 3:12. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Roma 3:28. Untuk memahami semua ini lebih luas dan lebih dalam, mari nikmati live streaming podcast Meditasi Alkitab pada hari Selasa depan tanggal 26 Agustus 2025 bersama Pendeta Manuntun Hutasoid dan Bapak Yoni Prasetya Tomo dari Studio Ulibana. Haleluya, Tuhan memberkati.